Kemudian juga terdapat dalam surat Al-Ahzab lagi pada ayat 66 67 ya Bu ya. Ini 8. tulisannya 60 Ya, tapi itu 67 kelihatannya. ya. Iya, 67. Ada lafaz ar-rasul sama seperti al-dzununa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna ya laitana ata'na mohon maaf. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Kemudian wajah yang kedua, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Yang kedua, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika waqaf, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika wasol, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Kemudian surat Al-Insan ayat 15. Kanas qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kemudian ketika wasol, kanas qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Di sini berarti, Pak, sebentar. Ini berarti hukum membaca qawarir, kalau nggak salah di sini ada 4 ini, Pak. Itu pertama panjang jika dibaca waqaf, yang kedua itu pendek jika dibaca wasol, yang ketiga pendek-pendek jika dibaca wasol-wasol, dan yang keempat adalah pendek sukun jika dibaca wasol waqaf. Jadi gini mungkin. Kanat qawariro. Itu kan wakaf ya. Terus Jika qawariro waqaf. fiddatin qaddaruha taqdiro. Kemudian yang qawarironya pendek. Kanat qawariro qawarir. Gitu kan? Terus dilanjutkan. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Yang ketiga. Kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Gitu ya, Bu. Kalau saya maksudnya seperti ini. Kalau berarti kalau panjang berarti kan qawarirnya itu kan ada 2, qawarir. Qawariro itu yang tingkah wakafnya itu loh, Bu. Ya kan nyambungnya dengan qawariro. Qawariro yang pertama, maksudnya ketika wakaf, qawarir itu kalau dibaca wakaf. Terus jika dibaca wasol pendek berarti qawarir itu jika diwasolkan. Nah, kalau jika pendek-pendek itu wasol-wasol berarti pendek-pendek qawariro min fiddah. Nah, kalau yang ini, kalau yang pendek sukun berarti yang pertama dipendekkan terus disukun. Qawarir seperti itu menurut saya. Tapi ketika wasol waqaf. Berapa wajah dan semuanya sudah diterangkan oleh Bu Habibah ya Bu. Iya. Tinggal kita prakteknya yang mana. Bu Feni yang belum kayaknya Bu. Gimana, jadi mau praktek yang Bu Habibah nih atau yang gimana? Itu maksudnya dalam
Kalau dulu seingat saya memang Qawariro itu cara membacanya ada 4 ya seperti tadi. Berarti cara membacanya itu ya seperti tadi. Ya barangkali ada tambahan wakof apa itu. Hukum membaca Qawarir itu loh Pak. Saya masih ingat betul. Ya Berarti ini apa namanya? Masih keinget itu pas bacaan hurufnya. Coba ini dipraktekkan saja yang itu kalau menurut saya versinya seperti itu. ya coba Mbak Feni praktekan yang Bu Habibah. Dipraktekan yang Bu Habibah ya? Ya, yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang itu panjang terus. Kanat qawarir. Gitu nggih? Yang kedua Qawarir. masuk di Kowari, roming langsung. Yang Kowarir kan ada 2 Oh, yang alif pendek ya. nggih? Ada Berarti yang 2 sekarang yang kalimat. maksud yang pendek. Pendek wasol. Kanat Berarti yang pertama qawarira pendek, yang kedua wasol. Ya, nggih. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. terus Kanat Pendek-pendek. qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Gitu nggih? Yang pendek-pendek belum. Yang Oh, yang pendek-pendek Mbak sekarang. kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. ya. Monggo barangkali Bapak Pak Abu atau Bu Mina mau menambahkan jika salah kita diskusi lagi di sini. Sebenarnya sama sih. Yang empat wajah sama 3 wajah sebenarnya sama. Kayak misal tadi yang Bu Habibah itu kanat qawarir. Nah, terus lanjut mil fiddah gitu kan. Nah, sama yang kanat Bukan mingfidohnya itu berarti kan tetap dibaca, maksudnya enggak terputus di situ, Bu. berarti mulai dari qawariro kan. Ya, Dari sebenarnya Kuariro ya. ya sebenarnya sama sih. Kalau saya Hmm. perhatikan tadi antara yang 4 sama 3. Yang panjang, coba yang panjang berarti kuarirnya itu kan ada lafaz 2. Berarti kuarir yang pertama itu kan ada tanda wakofnya, ya kan? Maksudnya kanat kuari, yang panjang kuarir. Maksudnya yang awal tanda wakof kuariro yang pertama itu. Terus yang kedua pendek jika dibaca wasol. Karena kuari yang ada tanda wasolnya, tanda wakofnya kan yang kuarir yang pertama itu pendek. Terus yang ketiga pendek berarti kuari min fiddatin qaddaruha taqdira. Terus yang keempat pendek sukun jika dibaca wasol wakof. Kuarirnya seperti itu. Kurang lebihnya. Yaudah, kita kembali lagi. Ya, lanjut saja. Firasat itu. Bukan. Itu masih gorib loh, Pak. Masa lupa. Ya, di firasat juga ada Bu penjelasan. Iya, Cuman Tapi ini memang masih di gorib, kok, Pak. masih gorib itu. Saya buka. Nah, Masih di gorib. terus lagi, Pak. Lanjut, Pak. ayat ke-21 ya. Ya. Surat Asy-Syu'ara. Kok ayat materi? Materi ke-21 yaitu Al-Qasar dan Sifir Mustadir. Bu Habibah silakan Bu. Dipandu. Ya. Baik. Nah, terima kasih. Sedikit menambahkan untuk materi apa namanya alif qasar dan sifir mustatir itu seperti pada ayat yang terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Yang ini ulamanya itu kan setelah hamzah itu ada tambahan alif di situ, berarti
alifnya setelah U-nya itu dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Berarti langsung ulama ubani Israil dibaca kosor. Monggo. Ya, baik. Munasari. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lama wa ulama bani Israil. Bu-nya tetap dibaca panjang itu ya, Mbak. Baik, karena itu namanya apa namanya itu? Tanda panjang Bu-nya itu. Domer. Pak Abu, Ulama itu ge. Nih, ulama. Bu-nya hu. Bu, Ay ya, Bu. ya'lamahu ulama Baca bani panjang. Oh, ge. Israil. Ya, karena domir itu. Ya, monggo Pak Abu. Kak Domir dan Eh, apa Pak Abu? Belum disebutkan ya, alif qasar dan sifir mustadirnya yang mana ya, Bu? Itu tadi apa namanya alif kosornya itu yang alif ulama u setelah u-nya itu kan ada alif, ya kan? Yaitu namanya alif qasar dan mustadirnya itu adalah tanda bulatan kecil ya di atas alif. Sehingga Ya. di basarnya Terus dianggap ulama tidak langsung alifnya dibaca tidak dibaca, Jadi dibaca. punya dibaca pendek, iya. dibaca kosor. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Silakan Bu Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama bani Israil. Oke. Lanjut untuk selanjutnya terdapat pada surat Al-An'am ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Pada lafaz syuraka'u, ya syuraka'u setelah u-nya itu ada alif, itu alifnya di situ dianggap tidak ada, tetap dibaca kosor. Monggo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Di sini nanti saya akan baca kosor ya, karena di sini alif kosor, jadi u-nya dibaca pendek. Jadi kalau tadi kan belum terlihat ya u-nya dibaca pendek, karena di sini dibaca wakof ya. Iya Bu, silakan Bu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun. Bismillahirrahmanirrahim. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Oke, selanjutnya pada lafaz salasila. Terus apa namanya? La-nya itu alifnya dibaca pendek. Berarti bukan salasila, berarti melainkan salasil. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, selanjutnya pada lafat ini kembali lagi kepada lafat kanat qawariro. Nah, ini bila diwakofkan alif setelah ro dibaca sukun qawarir, itu jika diwakofkan kanat qawarir. Dan bila diwasulkan alif setelah ro dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibaca wakof. Kanat qawarir. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Mbak Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang kedua, kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke. Untuk selanjutnya berarti tashil. Tashil di sini tashil pengertian dari tashil adalah membaca antara hamzah dan alif dan kalimah yang harus dibaca tashil dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Fussilat ayat 44 juz 24. yaitu pada ayat Bismillahirrahmanirrahim pada lafaz tulisannya a'jamiyyu wa arabi. Nah, di situ a'jamiyunya itu dibaca tashil a'jamiyyu wa arabi. Silakan Pak Abu. Bisa Bu Mina dulu? Bu Mina. Kayaknya sinyalnya Pak bilang coba. Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Coba diulang lagi, Mbak. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Gimana? Apa enggak sebaiknya itu di situ berhenti enggak ya? Bentar. Ayatuh gitu ya? Oh, short lam tapi di situ boleh. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Wa arabi. Wa arabi. Terus. Sudah, terus. Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Sebentar, Pak Abu. Kalau menurut Anda, kalau bacaan tasyil itu berarti gimana? Jamiyunnya itu loh. Gimana, Bu? Tashilnya itu berarti jamiyun, aslinya kan jamiyun. Nah, berarti kalau di tashil membacanya bagaimana? Kalau Yamin. saya pernah dikasih tahu itu tasil itu kayak apa, dua huruf hamzah ini dibaca ringan gitu loh. Kalau di sini kata-katanya dengan menggelombangkan suara hamzah yang kedua. Ajami wa Arabi. Berarti kalau menggelombangkan seperti ini. Jamiyun. Seperti itu. Kalau dulu seingat saya, kalau pas ini sebentar maaf. Pas qiraah sab'ah dulu maksudnya kan. Belajar sab'ah kalau tasyil berarti memudahkan membaca diganti ha. Jamiyun seperti itu. Kalau yang Sama di tadi sini juga kayak gitu, Bun. karena kita ikutnya Imam Asim itu muridnya kan Oh ya, berbeda wajah ya kan. Nah, ada yang idghol juga memang ada wakilah qiraatus sab'ah itu. Jadi kalau tasil aha seperti aha tapi agak Ringan. ditekan ke dalam. Oke. kalau riwayat Imam Asim memang pakainya ha ya. Mm-mm. Aha Ajami. Tapi kalau saya sendiri karena ya bukan dari Imam Asim sendiri. Jadi bukan, maksudnya saya kan punya dua guru, satunya Imam Nah, Asim, satunya Imam Hamzah. Jadi kalau yang sekarang itu pakainya yang Imam Hamzah kebanyakan. Jadi yang dulu ya gimana berarti Pak? meringankan saja Bu, antara Hamzah dengan ha. Ya Ya berarti caranya membacanya Ajami wa Arabi. Kayaknya seperti tidak ada Hamzah di sana. berarti dihilangkan ya. Enggak Ya, Tidak dihilangkan ada juga. hamzahnya. Enggak dihilangkan juga Jamiyun. diringankan saja. ditegaskan. Diringankan. Oke. Ya, saya juga belajarnya gitu. Jadi meringankan gitu. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang materi imalah. Nah, imalah adalah mencondongkan alif, mendekati kepada ya dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu terdapat pada surat Hud pada ayat 41 juz 12. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Oke. Untuk selanjutnya adalah materinya tentang ismam. Ismam adalah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Dan dalam Al-Quran hanya ada pada surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bismillahirrahmanirrahim.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Selanjutnya nakol. Nakol dalam Al-Quran pun hanya ada satu, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada lafaz bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, itu dibaca bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bismillahirrahmanirrahim بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Baik, untuk selanjutnya adalah pada lafaz liulil albab. Nah, u-nya di situ dibaca qosor, bukan panjang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bismillahirrahmanirrahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.